bulan terakhir ini di Halmahera Utara, panitia kita ajukan agar konsisten menerapkan prokes karena kita masih dalam suasana COVID, dan saya kira ini menjadi perhatian serius kita. Di situasi yang seperti ini kita lagi-lagi bersyukur, alhamdulillah Ustaz Al-Ulama yang kita cintai, kita banggakan ini bisa menyempatkan waktu di Halmahera Utara. Saya kira sebagai pribadi pemerintah daerah tentunya mengucapkan selamat datang Ustaz. Perjalanan yang begitu panjang, waktu juga yang kemudian begitu lama kita menunggu. Jadi Bapak Ibu pimpinan anggota DPR juga sempat hadir semua. Hampir 2 tahun lebih, jauh sebelumnya kita memang sudah coba konfirmasi menghubungi Ustaz. Bersama waktu itu beliau sempat mengisi Indonesia Damai di Taman Islam Marzuki, dan saya bertemu kemudian meminta kebijakan manajemen itu dari tahun 2019. Tahun 2020 tidak sempat, tidak bisa, waktu yang begitu padat, acara beliau yang begitu padat, dan di 2021 alhamdulillah ini kok bisa. Dan saya sungguh bersyukur karena tadinya jadwal yang sudah ada itu memang kita sudah seolah sudah tidak. Tapi ternyata yang sudah terjadwal semua itulah yang kemudian menjadi prioritas manajemen Ustaz untuk bisa juga Ustaz Habib Rifki. Terima kasih banyak atas koordinasi yang dilakukan beberapa waktu terakhir ini. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik, dan acara puncaknya nanti pada malam hari di Masjid Al-Amin. Dan besok subuhnya di Galela juga bisa berjalan dengan baik. Koordinasi pemerintah daerah dengan pihak Kapolres dan Petani, saya kira beberapa hari kita lakukan, dan insya Allah semua bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sepatah kata dari Ustaz Profesor Dr. Abdul Somad LC kepada Bapak. Dengan hormat kami silakan. Dari suku akar kata yang sama, karena keduanya berasal dari Semitic language, bahasa Semit. Semit adalah salah satu dari anak Nuh. Dalam Quran disebut Nuh, dalam bahasa Inggrisnya Noah, bukan grup band. Karena ketika banjir bandang itu manusia mati, tinggal 3 anak Nuh. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafis. Dalam bahasa Arab, dalam Alkitab disebut Yafis. Lalu kemudian Sam, Ham, Yafis. Sam inilah yang melahirkan keturunan Ibrahim. Maka Ibrahim dalam sholat disebut 4 kali dalam tasyahud akhir. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa titik temunya pada Ibrahim? Kenapa bukan pada Yusuf? Kenapa bukan pada Daud? Karena Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam akan bertemu pada titik terdekat pada Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Kemudian keturunan Yahuza ini disebut dengan Yahudi.
Yakub punya nama lain yaitu Israel. Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Israel hamba Tuhan. Bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, dan Abdul Somad. Abdu artinya hamba, ciptaan Tuhan, hamba Tuhan. Lalu, nah itu salahnya saya kalau ditepuk tangan hilang bahannya. Tadi Dr. Demian diberi waktu 2 menit. Saya diberi waktu lebih sedikit karena disebutkan sepatah kata. Ini sudah berpatah-patah ya. Lalu kemudian masa kecil saya lahir di Sumatera Utara, besar di Riau. Sumatera Utara ini terkenal dengan banyak multi etnis dan suku. Jadi di sana ada satu kampung pecinan, isinya Tionghoa. Yang punya tanah orang Melayu. Orang Tionghoa membangunkan masjid. Maka masjid kita biasanya Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Mukhlisin. Ini lain nama masjidnya di Medan, Masjid Chong Api. Karena yang membangun namanya Chong Api, orang kaya dari Tionghoa. Di sana juga ada satu kampung yang isinya saudara kita dari Hindu saja. Dulu waktu saya kecil nama kampung itu Kampung Keling. Rupanya kata-kata keling ini menghina. Karena kalau ada orang kulitnya hitam dibilang keling kau. Maka sekarang nama kampung itu adalah Kampung Madras. Karena kebanyakan yang datang saudara-saudara kita dari India, dari tanah Madras. Makanya orang kita kalau pakai kain sarung itu disebut banyak kain madras karena dibeli di Kampung Keling. Kemudian bertetangga juga dengan saudara kita dari Nasrani, saudara kita Katolik dan Protestan. Sebelah rumah saya. Kalau yang orang Islam memberi makanan ke rumah bubur kacang hijau, lontong sayur. Tapi kalau yang saudara saya yang sebelah kanan, yang orang Kristen, dia kasih teh botol, kue kaleng, dengan minuman berbungkus. Setelah sekarang baru saya paham, baru saya tahu. Oh, dulu ibu saya tidak menjelaskan itu. Ternyata kita ada sedikit perbedaan, tapi perbedaan itu dibungkus dengan saling berkirim makan. Saya datang ke rumah mereka bertamu, masih SD waktu itu, menonton TV di rumah mereka. Itu bedanya kita dulu. Dulu kita satu rumah, satu TV. Sekarang satu anak, 3 TV-nya. Ada 3 handphonenya. Tidak ada lagi saling menonton, itu tidak ada. Jadi terbiasa kami untuk datang saling mengunjungi rumah. Sampailah dewasa, setelah saya jadi ustadz, saya pulang ke kampung. Nostalgia seperti masa kecil dulu. Saya datang ke rumah tetangga saya itu. Lalu kemudian dia keluar rumah, dia umumkan kepada yang lain, Ustadz Somad ke rumah saya. Maksud saya diam-diam supaya yang lain tidak datang. Akhirnya datang semua. Saya bilang, bang, ini kalau semua orang ini datang nanti pecah-pecah ini gelas sama piring, ramai semua. Lalu kata dia, kalau gitu saya arahkan mereka ketemu di masjid. Jadi Ustadz Somad ketemu dengan jamaah di masjid yang mengarahkan tetangga yang Kristen. Jadi perbedaan sudah diasah dalam kehidupan saya sejak saya kecil. Di SD saya satu kelas dengan sahabat saya Buddha Tionghoa. Kemudian ketika saya sudah jadi ustadz, saya pulang, kami silaturahim, pertemuan alumni SD, kumpul semua. Dari matanya saya tahu ini kawan saya di Tionghoa. Dia pakai peci. Saya tanya, kok mualaf masuk Islam? Enggak, aku menghormati ustadz aja. Jadi datang pakai peci. Sampai hari ini silaturahim kami tetap terjaga. Lalu kemudian pada tahun 1998 saya dapat beasiswa ke Mesir. Sampai di Mesir kami menyewa rumah. Saya tidak tinggal di asrama. Tuan rumah itu namanya Baba Yosef.
Kalau yang Islam Yusuf. Kalau Yosef Kristen Ortodok Koptik. Pusat kepausannya di Alexandria, Iskandaria, 200 km dari Kairo. Kami menyewa rumah Bapak Yosef sampai saya tamat tahun 2002. Krisis moneter $1 dari 2.500 menjadi 17.000, pecah pada angka 20.000. Pemerintah Republik Indonesia sudah mengirimkan pesawat Hercules yang tidak pakai kursi untuk membawa semua mahasiswa pulang. Lalu kemudian bertepatan dengan itu, Bapak Yosef, saya yang membayar sewa rumah itu. Kata Bapak Yosef, ya Beni anakku, nampaknya sewa rumah perlu dinaikkan karena aku kena penyakit saratan. Saratan bahasa Arabnya cancer, rupanya dia kena kanker. Jadi sewa rumah mau aku naikkan. Lalu kata kami, kalau Bapak naikkan sewa rumah, ada yang lebih hebat dari kanker lagi, yaitu moneter. Kalau Bapak naikkan sewa rumah, kami tinggalkan rumah ini, kami mungkin pindah. Lama dia terdiam termenung. Kami paham, dia dilema. Satu sisi dia kena kanker, satu sisi inilah income pemasukan. Akhirnya tak jadi dia naikkan sewa rumah itu sampai saya pulang tahun 2002. Walaupun berbeda agama, beliau sewakan rumahnya dan semua kami yang belajar di situ belajar di Al-Azhar. Di Mesirlah saya melihat bagaimana ketika akan naik ke Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima 10 commandment, 10 pesan. Maka di bawah itu masih ada gereja tua, tempat seorang perempuan suci bernama Saint Catherine. Manusia suci di pangkal namanya ada ST, Saint atau Santo, manusia suci. Catherine nama dia. Jadi Islam sejak datang ke Mesir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pemerintahan ketiga. Pertama Nabi Muhammad SAW, kedua Abu Bakar Siddiq, ketiga Umar. Dan Umar mengutus seorang sahabat yang menjadi gubernur pertama di Mesir. Dia adalah Amr bin As. Tidak ada satupun rumah ibadah yang dihancurkan dan dimusnahkan di Mesir. Makanya ketika ibu-ibu Dharma wanita dari Medan kunjungan ke piramid, melihat satu dari 7 mukjizat alam di dunia, satu dari keajaiban dunia, salah satunya adalah piramid. Mereka jalan-jalan, mereka lihat, dia berbisik kepada ibu-ibu KBRI. Ada juga orang Batak di Kairo ya. Maksud dia, heran dia, disangkanya Kairo itu Islam semua. Padahal masih ada saudara-saudara kita dari Kristen Ortodok Koptik. Seandainya pemerintahan Islam itu memberangus, menghancurkan, membakar, tak mungkin ada wujudnya sampai hari ini. Oleh sebab itu Islam adalah diambil dari kata Islam, diambil dari kata salam. Salam artinya keselamatan. Di antara nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, yang maha memberi keselamatan. Surga tempat kita kembali nanti disebut, selesai sholat selalu kita sebut Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Masukkanlah kami ke rumah yang penuh dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata daras salam. Lalu kemudian ungkapannya kalau ketemu, maka yang keluar dari mulutnya adalah Assalamualaikum, keselamatan untuk kami. Wahai Bapak Wakil Bupati Halmahera Utara, Bapak Kajari, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, semua tokoh-tokoh agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia ataupun yang mewakili yang tak dapat disebutkan satu persatu, semuanya insya Allah kita menjaga persaudaraan. Ada yang disatukan dengan Islam, ukhuwah Islamiyah, sama-sama bersyahadat. Ada pula yang disatukan dengan sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia, ukhuwah wataniyah. Ada pula yang disatukan tidak sama-sama orang Indonesia, berbeda warga negara, tapi disatukan oleh sama-sama manusia, ukhuwah insaniyah, persaudaraan
sama-sama manusia. Kata Nabi, nanti kalau kamu bertemu dengan orang-orang tua yang berada di tempat ibadah, satajiduna rijalan, kamu akan bertemu dengan rijal, laki-laki, fis sawami, mereka tinggal di rumah ibadah, la ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'an, jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan sakiti orang tua renta. La ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma, karena pohon korma makanan pokok. Wala tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah-rumah. Etika perang itu baru ada setelah PBB menetapkan aturan perang dalam kesepakatan Jenewa. Sebelum itu kalau orang berperang, hancurkan rumahnya, matikan tanamannya, bunuh semuanya, ratakan dengan tanah. Dalam Islam kita hanya boleh mempertahankan diri. Maka ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah, di Madinah ada 4 faksi Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Maka keluarga 12 pasal perjanjian yang disebut dalam bahasa Arabnya mu'ahadah, yang disebut dalam terjemah Indonesianya piagam Madinah. Orang Madinah yang tidak Islam punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga kota Madinah dari serangan Abu Jahal dan Abu Lahab yang ada di kota Makkah. Padahal Abu Lahab itu anak Abdul Muttalib. Nabi Muhammad adalah cucu Abdul Muttalib, satu darah, satu suku, sama-sama Quraisy, tapi tidak bersaudara. Sedangkan orang Yahudi yang ada di Madinah berbeda agama, berbeda suku, tapi bersaudara. Itulah cikal bakal menjaga tanah air itulah rasanya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan maslahat kebaikan untuk umat, untuk bangsa dan negara. Kita ingat Belanda, Portugis, penjajah bisa merusak negeri kita bukan karena mereka kuat, tapi karena kita lemah. Terjadi konflik intern di antara para penguasa zaman itu, maka disitulah mereka masuk lewat divide et impera. Saudara-saudara kita di wilayah timur selalu menyebut bagaimana Injil bisa sampai ke Papua melalui 2 misionaris dari Jerman bernama Otto dan Gessler. Tapi orang lupa bahwa Bapak Otto dan Gessler bisa sampai ke bumi Papua karena hadiah kapal yang diberikan oleh Sultan Tidore. Betapa persaudaraan itu sudah ada ratusan tahun yang silam. Itulah yang kita jaga sampai hari ini. Mudah-mudahan kedatangan Abdul Somad mempererat persaudaraan antara anak bangsa. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilapan dan kesilapan. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua, warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berada di tempat. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan plakat daerah oleh Wakil Bupati Halmahera Utara. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Mohon izin Bapak Ustadz masih tetap berada di tempat. Bapak Wakil Bupati Halmahera Utara. Selanjutnya penyerahan kepada kembali di tempat semula. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita saksikan
nanti insya Allah ke depan silaturahmi ini tetap berlanjut antara Pekanbaru, Riau dan Tobelo, juga Ambon dan Tobelo, karena biar orang Ambon kita di Ambon cuma tahu goyang Tobelo. Tapi kalau begini kan ya kita tahu Tobelo, masya Allah. Mudah-mudahan sukses untuk Kabupaten Halmahera Utara, Tobelo dan daerah. Ya, terima kasih. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, penyerahan cenderamata telah selesai. Kami persilakan kepada Bapak. Sudah di situ dulu, sudah sebentar ke sana. Yo. Kami persilakan kepada forum organisasi pimpinan dari Kabupaten Utara. Kami persilakan kepada Bapak Wakil Bupati bersama Ibu untuk dapat kembali ke tempat. Dan kami persilakan kepada anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Panitia lagi jangan lupa. Iya. Kami persilakan kepada ketua dan anggota DPRD untuk dapat kembali. Siap.